Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Etika memiliki beberapa aliran, yaitu satu, etika deontologi. Etika ini memandang bahwa tindakan nilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya, karena deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant pada tahun 1734 sampai 1804. Kemudian yang kedua adalah etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Jawaban yang diberikan oleh etika teologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban nilai norma yang lain. Dan kemudian yang ketiga yaitu etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga berdasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tetapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Selanjutnya yaitu etika Pancasila. Yang dimaksud dengan etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu misalkan pada sila pertama yaitu nilai ketuhanan, sila kedua yaitu kemanusiaan, sila ketiga yaitu persatuan, sila keempat yaitu kerakyatan, dan sila kelima yaitu keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya, nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal atau dapat diterima oleh semua masyarakat, semua kalangan, dimanapun dan kapanpun itu. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai tersebut. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia maupun alam, pasti akan berdampak buruk. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Kedua, nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, benda tak hidup. Karena itu, perbuatan ini dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Ketiga yaitu nilai persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama. Namun, kenyataannya apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai yang sangat penting, yaitu nilai hikmat dan kebijaksanaan yang tentunya berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dengan pandangan mayoritas.
Yang kelima yaitu nilai keadilan. Jika dalam sila kedua disebutkan ada kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan dalam sila kelima ini lebih diarahkan pada konteks sosial atau konteks masyarakat yang luas. Sesuatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Indonesia adalah negara yang saat ini masih berkembang. 70 tahun merdeka tak membuat Indonesia semakin maju. Beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia namun belum diselesaikan. Yang pertama, korupsi besar yang mandek di tengah jalan. Indonesia adalah negara yang sangat akrab dengan korupsi. Bahkan sejak zaman kerajaan Nusantara menguasai Indonesia, korupsi telah tumbuh dan mendarah daging. Kasus-kasus korupsi di Indonesia adalah masalah yang besar. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM yang mandek. Sederetan kasus pelanggaran HAM ternyata banyak bermunculan di Indonesia. Beberapa kasus besar pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan tak kunjung diselesaikan adalah kasus pembunuhan massal 1965. Saat itu, anggota PKI dibantai habis-habisan. Yang ketiga, masalah SARA yang terus bermunculan. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali suku bangsa. Masalah terbaru adalah kasus pembakaran masjid di Tolikara dan pembakaran gereja di Singkil. Masalah seperti ini harus bisa diselesaikan dengan baik. Yang keempat, konflik OPM yang tak juga reda. Indonesia pernah memiliki dua buah masalah terkait wilayah yang ingin merdeka. Pertama adalah GAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang mampu diselesaikan dengan baik. Berbagai perundingan yang alot akhir membuat Aceh tetap menjadi bagian NKRI meski dijadikan daerah yang istimewa. Masalah yang masih tersisa adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Sejak tahun 1969, konflik dengan OPM tak kunjung reda. Yang kelima, hukum yang bisa dijual dan dibeli. Hukum adalah sesuatu yang sangat penting di semua negara termasuk Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus yang janggal hingga memenangkan pihak yang seharusnya salah. Hukum di Indonesia sudah seperti barang dagangan yang bisa dibeli dan juga dijual. Langkah-langkah menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, pemerintah harus menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap peristiwa itu. Yang kedua, pemerintah harus segera melakukan pembangunan kembali fasilitas yang rusak seperti pembangunan kios, masjid, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Presiden harus melakukan dialog dengan tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat Papua untuk sama-sama meredam, menenangkan situasi di sana dan juga situasi nasional. Masalah SARA yang terus bermunculan. Jadi, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku. Tapi sayangnya, dalam beberapa hal, keberagaman ini justru menjadi masalah yang sangat besar di Indonesia. Contohnya adalah masalah SARA ini. Terbaru adalah kasus yang ada di Tolikara, pembakaran masjid yang ada di Tolikara. Terkait kasus pembakaran masjid di Tolikara, Papua, kelompok kami memberikan dua solusi. Yang pertama, seharusnya antar umat beragama menanamkan betapa pentingnya toleransi atau saling menghargai antar umat beragama agar tidak terjadi perpecahan, perselisihan dalam umat beragama. Yang kedua yaitu melakukan musyawarah dalam setiap kegiatan atau setiap permasalahan. Karena musyawarah adalah jalan pertama atau jalan utama yang ditempuh sekelompok orang untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara perdamaian.